kita lanjutkan dialog kami. Mas Guntur, ini kita ingin menanyakan, Hasto Kristianto telah menyiapkan sejumlah video yang untuk mengungkap kasus korupsi yang dikatakan ini bisa menggemparkan. Sebenarnya video tersebut detailnya itu seperti apa, Mas Guntur? Ya, terima kasih. Jadi video-video yang disiapkan oleh Sekjen PDI Perjuangan, oleh Mas Hasto Kristianto, merupakan bentuk dari perlawanan karena Sekjen PDI Perjuangan itu dikriminalisasi mengatasnamakan kasus hukum. Padahal kalau kita bicara pada konteks hukum, ini kan soal penyuapan dari Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan yang menurut putusan hukum yang sudah tetap ingkrah, putusan nomor 28 tanggal 15 Agustus tahun 2020, halaman 160-161, disebutkan bahwa dana yang diserahkan kepada Wahyu Setiawan itu dari Harun Masiku. Tidak ada nama Hasto Kristianto di situ. Itu kalau kita kembali kepada fakta hukum, kepada putusan pengadilan yang berlaku tetap. Kemudian juga Hasto Kristianto itu bukan pejabat publik, bukan pejabat negara yang tidak hidup dari duit rakyat. Kemudian juga dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sama sekali. Kok tiba-tiba Sekjen PDI Perjuangan dikriminalisasi kasus ini? Kemudian juga disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan, juga bentuk solidaritas kepada pencekalan terhadap Bapak Yasona Lauli yang berlebihan dicekal, padahal beliau itu statusnya saksi, beliau tidak akan lari, beliau selama ini juga kooperatif, kok dikriminalisasi dengan pencekalan. Jadi video-video ini adalah bentuk perlawanan, bentuk solidaritas, dan bukti-bukti otentik, dokumen otentik beberapa sudah dititipkan kepada Koni Bakri untuk dibawa ke Rusia, untuk dinotariskan dan disimpan di sana. Jadi video ini memang terkait dengan skandal-skandal korupsi yang akan menggeparkan, akan menyebut nama dan semuanya dibeberkan tanpa sensor, tanpa ada yang namanya ditutupi, semuanya akan dijelaskan di situ terkait korupsi-korupsi yang selama ini merugikan negara triliunan, miliaran dan menyeret petinggi-petinggi negara baik yang masih menjabat atau yang sudah mantan, dan juga bagaimana seorang petinggi penegak hukum dipakai, disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi seorang anak dari mantan pejabat. Itu juga nanti akan dibeberkan secara gamblang, bukti-buktinya, videonya, foto, chat, kemudian juga pertemuan dan sebagainya itu akan disampaikan secara terbuka tanpa ditutup-tutupi. Kalau memang kita mau konsisten bicara soal penegakan korupsi. Jadi kalau kita bicara korupsi kita harus jelas kerugian negaranya itu berapa. Kemudian penyalahgunaan wewenangnya itu berapa. Dalam kasus ini Sekjen PDI Perjuangan bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, tidak pernah makan duit dari negara, tidak ada kerugian negara di sini, tapi kemudian dikriminalisasi. Jadi di situ video-video ini juga terkait misalnya dengan kriminalisasi Anies Baswedan dengan menggunakan kasus hukum, makanya disampaikan bahwa ini lebih besar dari kasus Watergate yang ada di Amerika tahun 70-an, karena menyangkut penyalahgunaan aparat-aparat negara, aparat penegak hukum, untuk membunuh karakter lawan-lawan politik dengan menggunakan isu hukum. Baik itu yang namanya penyadapan, baik itu yang menggunakan alat negara, dan lain-lain sebagainya. Dan harap juga dipahami, Mas Hasto ini 9 tahun ada di pusat kekuasaan tanpa beliau menjadi pejabat publik, tanpa menjadi pejabat negara. Jadi segala rahasia, segala detail peristiwa beliau sangat mengetahui. Begitu, Mas. Mas Gundrom, yang sifatnya video tanpa sensor, nggak ada lagi rahasia. Ini momentum dibukanya kapan, Mas, ke publik? Ya, itu semua tergantung kepada Sekjen PDI Perjuangan. Kapanpun, detik kapanpun, ya sekarang juga kalau beliau bilang rilis, kita rilis. Ya, karena ini terkait juga dengan apa yang beliau sampaikan, momentum untuk benar-benar membersihkan negeri ini dari kasus-kasus korupsi. Jangan sampai kasus Blok Medan, ya, kasus laporan Ubaidillah Badrun terhadap dugaan, ya, di situ ada Kaisang dan juga ada ada Gibran, kemudian juga almarhum Faisal Basri yang menyebut ada ekspor ilegal biji nikel yang nilainya itu sangat luar biasa, itu ditutup-tutupi. Jadi ini kalau kita momentum mau memberantas korupsi, ya
Berantaslah korupsi yang benar-benar kelas kakap, yang tinggi, yang triliunan, miliaran, yang jelas-jelas merugikan uang negara. Jangan hanya kasus-kasus ya seperti kasus yang misalnya ini soal Harun Masiku ya. Kalau prinsip kami di sini, silakan buru tangkap Harun Masiku ya. Karena kasus ini benar-benar menciderai citra partai dan menjadikan Sekjen PDI Perjuangan selama ini menjadi sandera politik. Kami ini, Mas, sudah 1 tahun berpisah jalan dengan kekuasaan. Harusnya yang diburu, yang ditangkap adalah Harun Masiku. Ya, tapi sekarang kan tidak ada buktinya. Ada ketua KPK keluar-keluar 1 minggu mau menangkap Harun Masiku, katanya dipantau, katanya dilihat dan sebagainya. Buktinya tidak ada. Pertanyaannya, siapa yang melindungi Harun Masiku? Jangan-jangan mereka yang selama ini menggunakan isu ini untuk menyerang PDI Perjuangan, menyerang Sekjen PDI Perjuangan. Jangan. Gitu, Mas. Gitu. Mas Guntur, dari video yang saat ini telah disiapkan oleh Hasto Kristianto, apakah video-video tersebut dan juga bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Hasto ini akan diserahkan kepada KPK maupun oleh Kejaksaan? Ya, itu kembali kepada soal kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga penegak hukum, kepada lembaga negara itu, Mas. Bagaimana kita mau bisa percaya kepada KPK? Misalnya kasus dugaan penyalahgunaan CSR Bank Indonesia yang sudah diumumkan ada 2 tersangka, tiba-tiba dilalat. Bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita bisa percaya dengan Kejaksaan? Kasus Harvey Mois, 300 triliun kerugian uang negara hanya dihukum 6,5 tahun. Bagaimana kita mau bicara pada lembaga negara, penegak hukum? Kepada kepolisian misalnya, ada kasus pemerasan ya terhadap wisatawan dari Malaysia yang harganya itu miliaran yang menjadi skandal internasional. Jadi ini kembali kepada soal kepercayaan publik kepada lembaga negara, kepada penegak hukum, khususnya kepada KPK. 78 pegawai KPK terlibat pungli dan hanya hukumannya minta maaf. Gimana kita mau bisa percaya pada lembaga penegak hukum seperti ini? Di situ, Mas. Bang Ronald, KPK juga ditagih. Bagaimana masyarakat bisa percaya kalau hanya meminta maaf kemudian diampuni? Bang Ronald, komentarnya Bang. Kalau untuk hal itu saya setuju sekali. Kemarin juga beberapa pegawai internal KPK yang bermasalah seperti yang pungli, kemudian juga ada kasus sebelumnya yang salah satu penyidik ya yang minta 1,5 miliar semuanya. Dari segi internal di KPK sendiri juga saya rasa KPK sudah melakukan hukuman kepada mereka yang bersalah ya, dan saya sangat mendukung kepada siapapun, gak hanya para koruptor, baik itu penegak hukum sendiri, itu pun di pegawai KPK sendiri yang bermasalah, silakan dilakukan hukuman yang setimpal atas kinerja, atas perbuatan yang dilakukannya. Itu yang saya alami selama ini ya. Namun tadi saya dengar dari Mas Guntur Romli bila Pak HK ingin menyampaikan berbagai bukti sehingga segala kebobrokan korupsi yang terjadi di negara Republik Indonesia ini bisa terbuka. Wah, itu malah yang sangat-sangat saya harapkan sekali itu. Siapa tahu bisa terbantu juga banyaknya isu-isu korupsi yang terjadi di negara kita bisa ditindaklanjuti, bahkan diusut lebih jelas sehingga semuanya berlaku adil. Kita kan tahu ya negara kita adalah negara hukum. Jadi kalau misalnya Pak HK sebagai mungkin yang saat ini ditetapkan tersangka oleh Pak Setio dan KPK ingin melakukan perlawanan, ingin menunjukkan bukti-bukti atau melakukan suatu penyetaraan kasus yang tidak hanya dialami oleh Pak HK sendiri, itu dari sisi kami sebagai penyidik ataupun saya sebagai mantan penyidik itu sangat mendukung. Dan bila ingin Pak HK merasa ini adalah suatu kriminalisasi atau mungkin adanya faktor politik, kembali lagi saya sampaikan, saya sebagai melihat dari sisi hukum, silakan Pak HK juga melakukan pra-peradilan juga kepada pengadilan untuk menguatkan, membuktikan bahwa dirinya bisa tidak bersalah. Itu bisa dilanjutkan melalui proses hukum yang lebih lanjut. Seperti itu sih, seperti yang saya harapkan. Terima kasih. Lantas, Mas Handoko mungkin bisa memberikan tanggapannya mengenai Hasto Kristianto yang sudah menggenggam video-video yang memiliki bukti-bukti untuk mengungkap kasus besar di negeri ini. Ya, itu seperti disampaikan Mas Guntur Romli tadi, itu kan upaya perlawanan terhadap apa yang sekarang menimpa Sekjen PDIP, kasus Harun Masiku. Dan juga yang jelas kami juga kalau urusannya adalah misalnya
membuat negeri ini pengusutan korupsi segala macam itu menjadi lebih bagus, tentu Projo juga berada pada garis itu. Kami juga selalu mendukung bahwa cita-cita kami, dan juga kami sangat percaya Pak Jokowi selama ini juga memimpin Republik ini dengan semangat yang sama, pemerintahan yang bersih, yang kemudian bisa memberantas korupsi segala macam. Jadi bagi saya, ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, ya wajar kalau upaya itu dilakukan, dan kalaupun kemudian itu berbuah pada upaya pengungkapan berbagai kasus korupsi yang memang besar dan kemudian menyelamatkan banyak uang negara, tentu ya siapapun bergembira saya pikir terhadap hal itu. Jadi kami yang jelas sangat menghormati proses hukum, dan kami juga mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan KPK ini segera menuntaskan berbagai persoalan-persoalan korupsi yang ada di Republik ini. Jadi monggo saja, saya tidak punya banyak komentar kalau soal rencana Sekjen PDIP untuk mengeluarkan video-video. Saya pikir ya itu haklah untuk melakukan pembelaan, toh ini memang negara demokrasi. Gitu, Mbak. Baik, kita ke Mas Guntur Romli. Kita juga tidak ingin Mas Guntur Romli nantinya perang bukti atau adu kualitas video mana yang harus dipegang oleh aparat penegak hukum. Tapi kalau untuk sekarang, apa yang ditunggu oleh Hasto dan juga rekan-rekan dari PDI Perjuangan? Kalau memang sudah lengkap buktinya, sudah dianggap, sudah diklaim valid, kenapa tidak langsung saja, Mas? Mas, penyebutan Blok Medan itu adalah fakta pengadilan. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Kemudian juga disampaikan oleh almarhum Faisal Basri terkait misalnya ekspor ilegal biji nikel. Itu bahkan beliau juga diminta oleh penelitian KPK atau apalah namanya itu resmi dari KPK. Tapi sampai sekarang itu tidak ada yang namanya tindak lanjut. Kasus misalnya minyak goreng yang di situ menyebut nama Erlangga Hartarto, termasuk juga dalam ekspor ilegal nikel itu nyebut nama Bobi Nasution dan juga Erlangga Hartarto. Sampai sekarang itu juga tidak ada kejelasan. Padahal saya yakin itu dokumen-dokumen ya, dan semua data-data pendukung itu sudah lengkap. Pertanyaannya itu kenapa itu kok tidak lanjut kasus itu? Kasus yang terakhir, Bank Indonesia sudah digeledah, KPK sudah mengumumkan 2 tersangka, tiba-tiba diralat. Itu kan semuanya pasti berdasarkan bukti-bukti. Tapi kok bisa diralat? Makanya banyak orang bertanya siapa yang meremote KPK, tersangka diralat. Nah pertanyaannya kalau gitu, kemudian sekarang siapa yang meremote KPK untuk menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka? Padahal beliau bukan pejabat publik, beliau bukan pejabat negara, tidak pernah makan dari duitnya rakyat, tidak ada kerugian negara dalam kasus ini, dan berdasarkan fakta pengadilan, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, ingkrah, tidak ada namanya Hasto Kristianto dalam kasus penyuapan antara Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan. Baik. Jadi ini kami sebut, kalau kita bicara soal bukti-bukti dan dokumen, sebenarnya di KPK itu sudah banyak. Apa yang disampaikan oleh Ubaidillah Badrun dan laporan-laporan yang lain terkait keluarga Jokowi itu kan sudah, menurut saya itu sudah masuk semua dokumen-dokumen itu kan. Tapi masalahnya kan, apakah memang mau dilanjutkan atau tidak, itu kan kembali lagi ke soal siapa yang meremote, siapa yang memberikan, ya mohon maaf dengan segala hormat, memberikan order kepada KPK ya. Kan di situ Mas, kalau kasus-kasusnya. Jadi menurut saya ini bukan soal dokumen, bukan soal data. Masalah di negeri kita kan no viral, no justice. Kalau nggak viral dulu, maka tidak ada yang namanya keadilan. Harus viral dulu, harus netizen bicara, harus ada demo, harus ada aksi, ada namanya edukasi terhadap publik, terhadap netizen, baru kasus itu menjadi perhatian bersama. Dan benar, untuk kasusnya Mas Hasto sendiri ini menuruti beberapa kasus-kasus yang lain. Ya, pemberedelan, ada pameran lukisan Bang Yos, Mas Yos itu juga, kemudian isu kenaikan PPN 12%, kemudian ada kriminalisasi terhadap dua hakim Mahkamah Konstitusi. Akhirnya tertutupi dengan kasus-kasus seperti ini. Baik. Belum lagi kasus misalnya soal pengampunan untuk koruptor atau membalikin dananya diam-diam lah. Gimana ini? KPK-nya disuruh ngegas tapi politis, tapi koruptornya sendiri mau
diampuni. Ini kan masalah-masalah yang ada di negeri ini, Mas. Terima Begitu, kasih Mas Guntur menurut saya. Romli, Mas Sandoko dan juga Ronald Sinyal sudah bergabung di Kabar Petang.